Ketika ku lemah, Yesus kuatkanku. Ketika ku goyah, Yesus tegakkanku. Ketika ku jatuh, Yesus menopangku. Ketika ku sesat. Shalom Bapak Ibu semua, sahabat SOG Ministry dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama kami dalam pelayanan SOG Ministry yang luar biasa saat ini bisa menjangkau lagi saudara dan bisa bertemu untuk merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai kerinduan kita pada Tuhan. Ada berapa banyak saudara yang mengalami kerinduan yang luar biasa? Atau mungkin malah sudah hambar. Cintanya yang mula-mula kepada Tuhan semakin hambar karena ada problem, masalah yang saudara hadapi. Ya, manakala kita belum menyadari bahwa setiap ujian, setiap problem yang kita hadapi adalah untuk menguji kita, maka seringkali kita juga lemah. Ada banyak orang kalau saya temui di lapangan, karena saya melayani orang-orang yang merasa minder, merasa tidak diperhatikan, merasa terhilang dan sebagainya. Itulah bentuk pelayanan kami di SOG Ministry. Banyak sekali dijumpai jiwa-jiwa yang merasa minder datang ke gereja, merasa takut datang ke gereja, merasa tidak layak datang ke gereja. Kenapa? Ada perasaan tertuduh di dalam dirinya, ada perasaan tertuduh di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kami masuk di bagian itu. Ada berapa banyak orang yang berputus asa. Ada berapa orang yang merasa dihakimi. Ada berapa orang yang merasa tidak punya pengharapan di dalam Kristus. Sampai-sampai dia buka gereja pun merasa tidak layak. Pada waktu yang lalu, saya sudah berbicara mengenai perempuan Samaria. Sampai-sampai dia mau mengambil air pun pada saat itu dia tunggu waktu siang hari di mana tidak ada orang yang datang, berharap begitu. Itu artinya bahwa ia mengalami problem hidup yang luar biasa, mungkin mengalami guncangan, gunjingan dari tetangga kiri kanan, menuduh ia karena perbuatannya. Tapi saudara-saudara, dengan usaha sendiri tidak akan mampu. Oleh sebab itu ada sosok pribadi yang mendekati dia, namanya Yesus, memberikan pengharapan. Dikatakan bahwa kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak akan kehausan lagi. Artinya, usaha manusia itu selalu sia-sia, cenderung sia-sia, manakala tidak menyertakan Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Matius 11 ayat 28, dan ini adalah ayat favorit. Waktu sekolah minggu pun kita sudah paham itu dan sering didengarkan. Yaitu, datanglah kepadaku, hai kamu semua yang lelah dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ada perintah. Karena Yesus menyadari manusia tidak mungkin dengan usahanya mendapatkan keselamatan itu, mendapatkan pembebasan itu, mendapatkan pengampunan itu. Maka ada ajakan dari Tuhan. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kita ambil ajakan ini dengan respon ajakan ini dengan sukacita. Mungkin itu berkata, aku sudah Kristen dari dulu. Apalagi aku sudah pelayan, aku sudah pendeta. Aku dekat, sudah dekat. Ingat saudara-saudara, seringkali perbuatan yang tersembunyi tidak terekspos, manakala kita tutupi dengan jubah-jubah yang kita kenakan. Tetapi mata Tuhan tidak pernah bisa dibohongi dengan jubah-jubah kita, dengan perbuatan baik kita. Karena Tuhan melihat hatimu. Ada berapa banyak orang yang merindukan Tuhan Yesus Kristus tapi tidak mau beranjak dari pola hidupnya. Ada berapa banyak orang yang berkata, aku mencintai Yesus, aku rindu kepada Yesus, tapi tidak mau beranjak, tidak mau ada perubahan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, SOG Ministry mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Seperti dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Itu mengisahkan tentang kerinduan seorang mempelai kepada mempelai laki-lakinya, kerinduan mempelai perempuan kepada mempelai laki-lakinya. Tetapi pada ayat pertama dikatakan, aku tidur. Kidung Agung 5 ayat
2 saya baca, aku tidur tetapi hatiku bangun, dengarlah kekasihku mengetuk, bukalah pintu lidah manisku, merpatiku idam-idamanku, karena kepalaku penuh dengan embun dan rambutku penuh dengan tetesan embun. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Ada kerinduan yang besar dari mempelai perempuan ini. Apakah cukup kita dengan ucapan aku rindu, tanpa ada mau perubahan, tidak mau bergerak dari zona nyaman kita? Maka pada ayat yang ketiga dikatakan, bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Sudah, aku sudah mengenakan baju yang baru, aku sudah pengikut Kristus. Ada berapa kali kita berkata, aku mencintai Tuhan Yesus Kristus, aku mengasihi Engkau Yesus, tapi tindakannya justru berbalik. Tidak seperti apa yang kita ucapkan. Kita berkata, kasihlah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu firman Tuhan ajarkan seperti itu. Tapi seringkali hati kita juga bertolak belakang dari apa yang sudah Tuhan ajarkan buat kita. Saudara bisa jujur atau tidak? Berapa kali saudara juga mengecewakan Tuhan? Berapa kali saudara juga mengingkari perkataan Tuhan? Firman Tuhan katakan, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apakah kita sudah berbuat seperti itu? Seperti saya bilang tadi, kita bisa menutupi segala kelemahan kita, segala dosa kita dengan jubah yang kita kenakan tiap hari, dengan kemegahan jubah yang kita pakai. Tetapi Tuhan menilik hati kita. Bukan kemegahanmu yang Tuhan nilai, tapi seberapa besar, seberapa engkau mencintai dan melakukan pekerjaan itu dengan baik. Seringkali pekerjaan Tuhan dilakukan hanya sekedar selebrasi, tanpa mengetahui makna yang sesungguhnya dari pelayanan itu sendiri. Di jalan-jalan, di kampung-kampung, dimanapun, di lorong-lorong banyak jiwa yang menangis. Dia perlu sentuhan kasih dari saudara-saudaranya. Apa yang sudah kita berbuat? Kita boleh memiliki kerinduan. Maka Tuhan Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dia tahu kelegaan, kesusahan apa yang kau hadapi. Dia tahu permasalahan apa yang kau hadapi. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Dari ayat ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Maka next, pada episode berikutnya saya akan membahas tentang Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya. Apa saja yang harus dilakukan? Apa saja yang boleh? Karena itu harus dicamkan benar-benar oleh pelayan-pelayan Tuhan dan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 3, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk buka pintu bagi kekasihku. Tanganku berteteskan mur, berteteskan cairan mur, cari jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Kupanggil, tetapi tak disautnya. Penyesalan datang belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Karena penyesalan di belakang, maka seringkali banyak orang yang histeris manakala mengetahui kebenaran itu sendiri. Pada waktu mempelai laki-laki mendatanginya, dia berkata, aduh aku malas, aku sudah menanggalkan baju, aku sudah ganti baju. Untuk apa aku bangun lagi? Sudah enak, aku sudah zona nyaman. Untuk apa aku melayani ke tempat-tempat jauh? Begini saja aku sudah nyaman. Ingat saudara-saudara, dikatakan pada ayat yang tadi 6, perbuatan tangan Tuhan laksana tetesan-tetesan mur. Manakala kita tidak meresponi itu semua, maka kita hanyalah penyesalan belaka. Mempelai laki-laki sudah tutup pintu dan tidak mau lagi berhubungan dengan kita. Apa yang terjadi?
kita masuk pada masa kesusahan besar dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan pada Tuhan itu hendaklah kita miliki. Kita tidak memandang siapapun kita. Entah saudara orang kaya, orang miskin, orang berduit, orang berpangkat dan sebagainya. Semuanya memerlukan rasa yang sangat dalam kepada Tuhan Yesus Kristus. Tatkala hatimu sudah menjauh dari Tuhan, maka kekayaanmu, pangkatmu, kedudukanmu seolah tidak ada berarti. Ada banyak kesaksian. Orang menyesal belakangan. Pada waktu dia diberkati luar biasa, dia lupa Tuhan. Pada waktu badannya masih utuh, anggota tubuhnya masih utuh, dia lupakan Tuhan. Tapi manakala Tuhan izinkan permasalahan terjadi menggerogoti hidupnya, lalu dia berkata, aku percaya Tuhan. Karena Tuhan Maha Kasih, Maha Mengampuni, Dia mau menerima kita. Marilah semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berilah kepada Tuhan yang terbaik. Bukan saat kita sudah jatuh, pada saat kita sudah terpuruk, baru kita persembahkan hidup kita pada Tuhan. Yang terbaiklah kita akan persembahkan buat Tuhan. Pola pikir kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, hendaklah berikan yang terbaik. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Karena Dia tahu kita tidak mungkin mampu menyelamatkan diri kita sendiri tanpa kekuatan Tuhan. Maka pada waktu itu Dia datang kepada perempuan Samaria. Tuhan Yesus yang mendatangi dia. Di dalam Matius tadi juga dikatakan bahwa Dia juga memberikan solusi buat kita yang semua yang terbeban berat, yang memiliki kerinduan tapi takut untuk melangkah. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami problem hidup, angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan, inilah aku. Aku merespon panggilan-Mu. Aku merespon firman-Mu. Aku datang, aku mohon ampun padamu Tuhan. Karena semua ini, kan aku tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan-Mu. Saya percaya pada saat saudara mengangkat tangan, ada aliran kesembuhan dari Tuhan mengalir ke seluruh tubuh saudara. Saraf-saraf yang lemah, sel-sel yang lemah, Tuhan pulihkan kembali. Saudara bisa mengambil air minum dan berkata, Tuhan, jadikan air ini menjadi air pentahiran. Merespon panggilan. Saudara minum dengan penuh percaya, Tuhan Yesus memulihkan tubuh saya. Katakan bagi saudara-saudara yang sakit saat ini, ambil segelas air minum, lalu berkata, Tuhan jadikan ini menjadi air pentahiran untuk tubuhku. Lalu saudara minum, katakan, Tuhan memulihkan sel-sel tubuhku. Tuhan memulihkan sakitku. Tuhan mengangkat permasalahanku. Tuhan membebat rumah tanggaku. Tuhan membalut luka anak-anakku. Dalam nama Tuhan Yesus percaya. Saat ini mengalami kelemahan tubuh di kaki, kelemahan tubuh di tangan. Semua bagian tubuhmu. Ingat, Tuhan menunggu respon. Responi panggilan Tuhan ini. Marilah semua yang letih lesu dan beban berat kepadaku. Barang siapa percaya padaku, maka ia akan diberikan kelegaan. Ingat, respon panggilan Tuhan. Dengan penuh kasih, tinggalkan zona nyaman saudara. Tinggalkan kalau saudara mungkin selalu berbohong sama istri, berbohong sama suami, anak berbohong sama orang tua, punya sakit hati, dan sebagainya. Minta ampun dan ampuni mereka semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jamahan kesembuhan semua terjadi bagi saudara yang mendengarkan saat ini. Percaya bahwa Yesus sanggup menolongmu. Respon panggilan ini dengan baik. Dan jadikan Tuhan sebagai Raja di atas rumah tanggamu. Raja di atas karirmu dan sebagainya. Yesus mengasihi saudara. Salam persekutuan tubuh Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.